Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang integral fungsi aljabar. Sebelum kita mempelajari tentang integral, di sini saya sampaikan beberapa kegunaan dari mempelajari integral dalam kehidupan sehari-hari, agar kalian semuanya termotivasi dan semangat mempelajari materi integral ini khususnya ya. Oke, yang pertama ya, di bidang matematika, integral itu sendiri digunakan untuk menentukan luas suatu bidang, volume benda putar, dan panjang busur. Yang ini akan kita pelajari bab tentang ini setelah materi integral ini. Kemudian yang kedua, banyak sekali kegunaannya di bidang ekonomi ya. Biasanya digunakan oleh perusahaan ataupun dunia perbankan ya. Digunakan untuk menghitung fungsi tabungan, fungsi biaya ya, keuntungan dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa mencari sendiri ya dari berbagai sumber, bisa dari internet, dari buku ya, untuk memperdalam kegunaan dari integral ya di bidang ekonomi. Kemudian di bidang teknologi ya juga sangat banyak kegunaannya. Di antaranya digunakan untuk menghitung kecepatan pesawat ulang-alik ya, ketinggian maksimum dan seterusnya. Di bidang fisika digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik arus AC ya, kemudian untuk menganalisis gaya-gaya dan seterusnya. Oke, itu kemudian di bidang teknik ya, di bidang teknik ini juga sangat menarik kegunaannya, sering digunakan oleh para insinyur dalam membuat desain mesin pesawat terbang. Dan di bidang medis sangat banyak juga kegunaannya ya, bisa juga digunakan untuk mengukur volume tumor ya, agar mengetahui perkembangan dari tumor dan seterusnya. Jadi kalian yang ingin memperdalam dan pengen tahu lebih banyak tentang kegunaan integral, bisa kalian baca sendiri ya dari berbagai sumber ya. Oke, mungkin itu saja untuk kegunaan integral. Nah, integral yang akan kita pelajari ya, ini peta konsepnya. Integral itu dibagi dua, ada integral fungsi aljabar dan kemudian ada integral fungsi trigonometri. Ya, untuk yang akan kita pelajari di tingkat STM ini hanya integral fungsi aljabar. Untuk fungsi trigonometri tidak kita pelajari, biasanya ini sering dipelajari di SMA ya. Jadi kita fokusnya di sini mempelajari tentang integral fungsi aljabar. Ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah integral tak tentu ya. Kemudian yang kedua integral tertentu. Oke, sebelum kita belajar tentang lebih lanjut tentang integral, di sini saya sampaikan dulu apa itu integral ya. Jadi pengertian integral atau definisi integral. Integral sering juga disebut dengan istilah anti turunan atau anti diferensial, adalah invers dari turunan. Jadi integral ini adalah kebalikan atau lawan dari turunan ya. Jadi bagi kalian yang pernah belajar sebelumnya tentang turunan, itu akan lebih mudah untuk mempelajari integral, karena integral ini adalah kebalikan dari turunan. Lambang integral, perhatikan baik-baik ya. Lambang integral seperti ini ya. Kemudian integral tak tentu ya, fungsi fx, artinya di sini berarti yang diintegralkan adalah fx. Perhatikan baik-baik. Nah, ini lambang integralnya dan selalu dengan dx ya. Jadi lambang integral itu selalu ditemani dengan dx ya, selalu digandengkan dengan dx. Nah, antara lambang integral dengan dx itu ada fx. Fx inilah fungsi yang akan kita integralkan. Sama dengan fx ini adalah lambang dari hasil integralnya ditambah c ya. Untuk integral tak tentu selalu ditambahkan c ya. C itu adalah konstanta atau bilangan. Oke, kita akan belajar tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Di sini saya susun ya ke dalam 8 bentuk ya. Saya kelompokkan ke dalam 8 bentuk fungsi yang akan kita integralkan ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama ini adalah bentuk
konstanta ya. Yang kedua ini bentuk fungsi yang berupa eksponen ya, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Oke, kita akan membahas yang bentuk pertama. Perhatikan baik-baik. Bentuk yang pertama ya, ini lambang integral dengan dx ini lambang integralnya. Kemudian di antaranya ada A. A ini artinya adalah konstanta atau bilangan yang akan kita integralkan. Jadi bentuk pertama ini yang diintegralkan bilangan atau konstanta yang saya lambangkan A. Hasil integralnya untuk integral konstanta adalah konstanta itu sendiri dikalikan dengan X. Jadi hasilnya adalah AX ya. Ditambah C, selalu ya ditambah C untuk integral tak tentu. Ya, oke, kita lanjutkan contohnya agar lebih mudah. Saya sampaikan di sini beberapa contoh. Yang pertama, integral 5dx. Ini artinya yang diintegralkan adalah 5. Hasil integralnya adalah konstanta itu sendiri dikalikan dengan X. Jadi hasilnya adalah 5x ya, dan jangan lupa selalu menambahkan C untuk integral tak tentu. Kemudian yang kedua, integral 10dx ya. Ini yang diintegralkan berarti ya bilangan yang ada di antara integral dan dx, yaitu 10 ya. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri dikalikan dengan x. Hasilnya berarti 10x ditambah C ya. Yang ketiga, integral dx. Ini artinya berarti yang diintegralkan adalah bilangan yang ada di antara integral dan dx. Di sini tidak ada ya, yang artinya berarti 1 ya. Jadi untuk sesuatu yang bilangan yang tidak ada di sini di antaranya adalah 1 ya nilainya itu. Hasilnya adalah 1x atau biasanya dituliskan dengan x ditambah C. Oke, itu untuk bentuk pertama ya. Mudah ya. Insya Allah kalian bisa ya. Kita lanjutkan berikutnya untuk bentuk yang kedua. Perhatikan baik-baik. Bentuk yang kedua. Jadi di sini ada integral x pangkat n ya, x pangkat n dx ya. Perhatikan di antara integral dengan dx ada eksponen, ada bilangan eksponen ya, x pangkat n. Ya, berarti yang diintegralkan adalah x pangkat n. Perhatikan baik-baik hasil integralnya. Hasil integralnya x-nya tetap ditulis x. Kemudian seper ya, ini sebagai penyebut yaitu n pangkat tadi ditambahkan 1 ya. Kemudian pangkatnya yang tadinya n juga n ditambah 1. Ini hasil integralnya, rumusnya seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik. Ini rumus integral untuk x pangkat n dan selalu ditambah c untuk integral tak tentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan latihan soal berikut. Nomor 1. Integral x pangkat 3 dx ya. Jadi di sini yang diintegralkan adalah x pangkat 3. Perhatikan baik-baik, eksponennya atau pangkatnya 3. Sehingga hasilnya adalah 1/3-nya ya, sebagai penyebut ditambah 1. Kemudian x-nya tetap, pangkatnya juga ditambah 1 ya, menjadi 3 tambah 1. Hasilnya bisa kita hitung ya, 1/4 x pangkat 4. Ini adalah hasil akhir dari integral x pangkat 3. Dan selalu kalau sudah terakhir, sudah paling sederhana, ditambah C. Contoh lagi untuk lebih jelasnya, nomor 2 ya, integral x pangkat 5 dx. Yang diintegralkan berarti x pangkat 5. Perhatikan baik-baik caranya. 1/, pangkatnya sebagai penyebut ditambah 1, jadi 5 tambah 1. Kemudian x-nya tetap, pangkatnya 5 tadinya bertambah 1 ya, selalu rumusnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 1/6, kemudian x pangkatnya 6. Kalau sudah bentuk sederhana seperti ini, selalu ditambahkan C.